Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa MBS TV yang berbahagia, kita misalkan jikalau ada seorang yang kaya raya memberikan informasi kepada warga MBS, warga Muhammadiyah Yogyakarta, bahwasanya dia akan memberikan sebuah rumah yang mewah, megah, dengan syarat A, B, C, dan seterusnya, dengan waktu yang sudah ditentukan juga. Maka kira-kira apa yang dilakukan oleh warga MBS? Saya kira yang pertama dia akan suka menerima kabar gembira ini. Kemudian akan mencari tahu apa sih syarat-syaratnya. Kalau sudah tahu syaratnya, dia akan berusaha, berupaya untuk melengkapi, memenuhi syarat tersebut. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, maka akan bersegera, berlomba-lomba untuk mengumpulkan syarat tersebut. Kemudian dia pun juga akan sabar ketika mengumpulkan syarat tersebut, misalnya harus antri, berdesakan, dan sebagainya. Dari cerita di atas kita temukan bahwasanya kalau ada kabar berita gembira bagi kita, seseorang akan mempunyai rasa suka, kemudian akan mencari, pengen tahu, kemudian berusaha, berlomba-lomba, dan bersegera, dan tentunya sabar. Pemirsa MBS TV yang berbahagia, Ramadan bulan yang mulia, penuh keberkahan, istimewa, spesial. Di dalamnya banyak fadilah. Bulan Syahrul Mubarak, banyak keberkahan di dalamnya. Syahrul Rahmah, banyak kerahmatan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Maghfirah, bulan melimpah pahala di dalamnya. Allah lipat gandakan segala amalan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Di bulan Ramadan juga ada malam yang lebih baik daripada 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Jika Allah menginformasikan yang memberi rahmat, memberi berkah, karunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu adalah suatu keberkahan yang sangat besar sekali. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Allah yang memiliki langit, Allah yang memiliki bumi beserta isinya. Pasti yang diberikan kita adalah suatu yang sangat besar. Pemirsa MBS TV yang berbahagia, alhamdulillah kita diberi kesempatan dipertemukan menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Namun disayangkan masih banyak di antara kita belum sadar akan keistimewaan, kemuliaan di bulan ini, sehingga belum bisa menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita meraih keberkahan di bulan Ramadan ini dengan menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya yang bisa merusak amalan di bulan Ramadan. Lantas bagaimana agar kita senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini? Di antaranya yang pertama yaitu menjalankan segala amalan ibadah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Menjalankan segala amalan bukan karena makhluknya, yaitu jauhi sifat-sifat yang bisa membatalkan amalan. Riya, sum'ah, ujub, pamer,
dan yang lainnya. Yang kedua, jadikanlah Allah dan Rasul-Nya yang paling dicintai daripada selain keduanya. Jalankan yang Allah perintahkan dan Nabi ajarkan. Jikalau kita disuruh hayya 'alas shalah, disuruh untuk salat, maka bersegeralah untuk salat dan tinggalkan dunia. Jika diperintahkan puasa, maka bersegeralah untuk puasa dan meninggalkan hal yang dilarangnya. Yang ketiga, mujahadatun nafs, berusaha, berupaya, bersungguh-sungguh dalam beribadah, mengoptimalkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan nikmat waktu, nikmat sempat, nikmat sehat, anggota tubuh yang lengkap. Itu merupakan suatu kenikmatan. Mata, lisan, tangan, hati kita harus dijaga. Yang keempat, bersegera. Jikalau diperintah, maka bersegera untuk dilaksanakan. Yang kelima, mencoba untuk mencari suasana yang bisa mendukung, memotivasi kita agar beribadah lebih baik. Misal, kita pergi ke masjid, banyak yang baca Al-Quran. Juga kita mencari teman yang baik. Kemudian istiqomah, mencoba dari hal yang ringan, mencoba dari hal yang mudah, karena Allah Subhanahu wa taala habbul a'mali ilallahi adwamuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang paling konsisten, wa in qalla, walaupun sedikit. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus sabar dalam menjalankan ketaatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua yaitu bagaimana agar kita tidak merugi di bulan Ramadan. Di antara hal yang bisa merugi di bulan Ramadan yaitu seseorang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan haus. Rubba sha'imin laisa lahu min syami ilal ju'. Rubba sha'imin haddu min syamihi al-ju' al-atash. Bisa jadi dia puasa namun hanya mendapatkan lapar dan haus. Selain menahan lapar dan haus, puasa kita harus menahan anggota tubuh kita, lisan kita, jangan sampai berkata-kata kotor, fala yarfud, jangan dusta, jangan bohong, jangan berbuat ghibah, jangan caci, jangan menghina, jangan ghibah. Tahan mata kita, tahan tangan kita, kaki kita, agar tidak melakukan kemaksiatan. Kemudian rogima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumma salaha qabla ayyukfara lahu. Celaka, merugi seorang yang memasuki bulan Ramadan, menjemputnya, menemuinya, kemudian pergi namun dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rogiba anfu rajulin merupakan ungkapan yang menunjukkan suatu kiasan tentang kehinaan, kerendahan, yaitu celaka, rugi bagi orang yang berjumpa Ramadan namun dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di antaranya karena kita belum sungguh-sungguh menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang penuh keistimewaan, kemuliaan, puasa, qiyamul lail, keduanya sebagai sebab ampunan, sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berdoa, tidak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, padahal orang yang berpuasa merupakan doa yang tidak tertolak. Tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian tidak mengagungkan di bulan Ramadan ini dengan berupaya, berusaha meraih kebaikannya. Padahal kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Di hari pertama orang belum taat, belum melakukan ketaatan. Allah beri kesempatan kedua, hari kedua belum taat lagi, beri kesempatan 3, 4, seterusnya sampai akhir Ramadan tidak melakukan ketaatan. Sungguh merugi bagi orang
yang demikian. Maka siapa yang mendapatkan kesempatan yang sangat besar ini, yaitu dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena imanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan muliakannya. Dan peringatan bagi orang yang mengagungkan, tidak mengagungkan perintahnya, menyanyiakan kesempatan di bulan Ramadan ini, maka Allah akan hinakan dan rendahkan. Semoga kita menjadi orang yang taat beribadah dan menjauhi segala larangannya. Puasa kita, ibadah kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakada minna, banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.